Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencari ukuran dispersi, ragam, dan simpangan baku dari contoh soal yang sudah diberikan pada e-learning. Ada 5 data usia mahasiswa. Maka dari 5 data ini kita bisa menentukan ragam dan simpangan baku. Nah, langkah pertama adalah kita masukkan data-data ini pada kolom di Microsoft Excel. Kemudian hitung berapa sigmanya atau berapa jumlah dari keseluruhan data yang sudah kita entry tadi. Nah, selanjutnya kita mencari berapa rata-rata dari sebaran ini. Nah, kalau untuk populasi maka nanti kita menggunakan notasi mu, atau kalau data ini kita anggap sebagai sampel maka kita menggunakan X bar. Nah, lalu kita cari rata-ratanya. Jadi simpangan baku ini, teman-teman, ini kita gunakan untuk mengukur sebaran. Jadi seberapa dekat sebenarnya nilai-nilai data ini dengan nilai rata-ratanya. Jadi nilai simpangan baku yang semakin kecil itu menunjukkan data menyebar pada ring yang lebih kecil, mendekati nilai rata-ratanya. Demikian juga sebaliknya. Nah, selanjutnya kita cari selisih antara nilai setiap data ini dengan rata-ratanya. Nah, jadi selisih ini nantinya akan kita pakai untuk dikuadratkan, ya, agar kita bisa memasukkan dia ke dalam persamaan ragam dan simpangan baku. Jadi simpangan baku ini, teman-teman sekalian, juga populer dengan sebutan standar deviasi. Nah, selanjutnya ini adalah nilai kuadrat dari XI. Baik, selanjutnya kita mendapatkan sigma nilai kuadrat dari XI dan nilai kuadrat dari selisih XI dengan rata-ratanya. Sebenarnya di Microsoft Excel ini sendiri sudah menyediakan formula untuk menghitung standar deviasi simpangan baku, baik untuk populasi maupun untuk sampel. Hanya saja tentu, ya, dalam formula yang disediakan oleh Microsoft Excel, kita tidak bisa melihat bagaimana sebenarnya detail dari formula ini. Nah, untuk mendapatkan detailnya, silakan teman-teman ikuti step-step yang sedang kita buat ini. Ya, baik, sigma kuadrat ini adalah ragam populasi yang kita dapatkan dari sigma selisih data dengan rata-ratanya per n jumlah data.
10/5 kita dapatkan 2. Nah, kemudian ini 2 tinggal kita akarkan saja sehingga kita mendapatkan nilai sigma ataupun simpangan baku dari populasi ini. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan nilai kuadrat XI dengan menggunakan persamaan di sebelah kanan. Nilai kuadrat XI dikali dengan N kurang nilai kuadrat XI per N kuadrat. Juga kita mendapatkan nilai yang sama, yaitu 2. Nah, kemudian untuk mendapatkan simpangan dan populasi 2 kita akarkan saja, kita mendapatkan hasil juga 1,414. Nah, ini adalah nilai simpangan baku ketika data ini kita anggap sebagai sebuah populasi. Baik, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan mencari ragam dan simpangan baku ketika data ini kita anggap sebagai sampel. Nah, sudah terlihat persamaan di sebelah kanan kita. 10 ini adalah kuadrat selisih per N kurang 1, ya, 10 per N kurang 1 kita dapat 2,5. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan simpangan baku dari sampel kita mengakarkan nilai 2,5 ini, ya, kita dapat 1,581. Ini adalah standar deviasi untuk data ini ketika dia dianggap sebagai sampel. Kita juga bisa memanfaatkan nilai XI kuadrat sigmanya dikalikan dengan N kurang sigma XI kuadrat, ya, 100 dikuadratkan per N kali N kurang 1, 5 dikali 4, ya. Nah, kita juga mendapatkan nilai 2,5. Kita akarkan saja untuk mendapatkan standar deviasi ataupun simpangan baku sampel ini. Baik, teman-teman sekalian, dengan demikian maka kita sudah mendapatkan hasil untuk populasi maupun sampel. Pada Microsoft Excel sudah disediakan formulanya untuk mendapatkan standar deviasi secara cepat. Baik, kita akan bandingkan apakah hasil yang sudah kita cari menggunakan formula tadi sama dengan formula yang disediakan oleh Microsoft Excel. Tinggal kita ketikkan saja stdef.p populasi, kemudian kita seleksi XI-nya, enter, kita mendapatkan standar deviasinya 1,414, ya, persis sama teman-teman sekalian. Nah, untuk sampel juga demikian, stdef.s seleksi datanya, lalu enter, kita mendapatkan 1,581 sama, sehingga kita bisa menerapkan ini adalah cara cepat. Nah, bagi yang
menyukai cara cepat, silakan menggunakan. Demikian juga bagi yang menyukai menggunakan formula, juga silakan digunakan, karena keduanya menyajikan hasil yang sama. Demikian, sampai jumpa teman-teman sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.